warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanida Rahma Asani, NPM 181200195. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai perencanaan pembelajaran yang digunakan guru SD sebelum dan saat terjadi pandemi COVID-19. Perencanaan pembelajaran yaitu kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan. Untuk pelaksanaan observasinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020, waktunya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di SD Negeri Tegalandong 01 yang berlokasi di Jalan Makmuri, Desa Tegalandong, Kecamatan Lepaksiu, Kabupaten Tegal. Untuk subjek observasi yang saya pilih untuk menjadi narasumber observasi yaitu Ibu Darwati, Kepala Sekolah SD Negeri Tegalandong 01. Untuk variabel observasinya adalah perencanaan pembelajaran yang digunakan guru SD sebelum dan saat terjadi pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu teknik observasi metode wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Tegalandong 01. Kemudian untuk hasil wawancaranya, yang pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang perencanaan pembelajaran sebelum ada COVID dan pada saat terjadi pandemi COVID-19 seperti saat ini? Jawabannya, yang jelas, perencanaan pembelajaran sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 ada perbedaannya. Sebelum pandemi, guru mudah menyusun perangkat dengan sistematis. Namun, di saat pandemi COVID-19, guru dituntut kreatif, inisiatif, dan inovatif dari dalam memantau kebijakan belajar di rumah oleh siswa. Di sini, guru harus menyiapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran, tugas, dan sebagainya yang harus dikerjakan siswa tidak live di kelas karena physical distancing atau jaga jarak secara online. Kedua, berdasarkan SK Kemdiknas tentang wabah corona mencegah penularan virus tersebut kepada siswa dengan kebijakan-kebijakan belajar di rumah. Bagaimana pendapat Ibu dan apakah efektif untuk pencapaian tujuan pembelajaran? Jawabannya, kebijakan belajar di rumah seperti yang diinstruksikan oleh Mendiknas memang harus didukung mengingat dinamika COVID-19 ini sangat pesat. Hal ini dilakukan agar generasi bangsa tidak tertular virus tersebut. Bayangkan berapa juta generasi anak bangsa yang sedang sekolah, maka harus diselamatkan dari virus, tetapi dengan tidak meninggalkan pembelajaran dari guru. Bicara efektif atau tidak dalam pencapaian tujuan pembelajaran, itu relatif sangat ditentukan oleh kesiapan sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Pertanyaan yang ketiga, terkait kebijakan belajar di rumah, maka pembelajaran online dengan sistem daring adalah salah satu alternatif agar proses pembelajaran berlangsung. Apa yang Ibu lakukan? Jawabannya, pembelajaran online dengan sistem daring memang salah satu alternatif bentuk pembelajaran yang terarah dan terpantau oleh guru. Karena ini hal baru dan terkesan dipaksakan, maka beberapa hal harus kita lakukan agar pembelajaran online dengan sistem daring berjalan dengan sederhana sekali. Antara lain, yang pertama, membuka atau membuat grup WhatsApp tiap-tiap kelas. Sebelum dengan membuat web atau blogspot SD, kondisikan siswa atau orang tua memiliki nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Yang kedua, bapak atau ibu guru kelas dan guru mapel menyiapkan rangkuman materi dan tugas-tugas yang nantinya di-share melalui grup WhatsApp. Yang ketiga, bila perlu, guru membuat rekaman video pembelajaran sesuai materi atau KD saat itu kemudian di-share. Yang keempat, siswa mengirim tugas melalui grup tersebut. Pertanyaan yang keempat, kendala-kendala apa saja yang Ibu lakukan tentang kesiapan siswa, orang tua, dan guru tentang pembelajaran daring? Jawabannya, untuk keberhasilan pembelajaran online melalui daring tidak mudah, apalagi di saat pandemi COVID-19. Ini guru dikejutkan dan dipaksa harus mampu. Banyak kendala yang kami hadapi, antara lain yang pertama, kompetensi IT dari guru. Yang kedua, ketersediaan sarana IT untuk guru dan siswa atau orang tua. Yang ketiga, biaya yang tidak sedikit. Pertanyaan yang kelima, apa yang perlu Ibu lakukan tentang kesiapan siswa, orang tua, dan guru tentang pembelajaran daring? Jawabannya, sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan agar guru dan siswa atau orang tua bisa mengikuti daring atau pembelajaran dengan daring yang lancar kami lakukan, yaitu yang pertama, menghubungi dinas terkait agar
agar ada pembekalan kepada guru tentang pembelajaran online oleh pengawas sekolah atau pihak lain. Yang kedua, mengikut sertakan guru dalam kegiatan TOT tentang IT. Yang ketiga, memastikan guru memiliki sarana IT. Pertanyaan yang keenam, sebagai ending proses pembelajaran, siswa harus mendapat nilai untuk menentukan keberhasilan belajar dalam 1 tahun pelajaran. Apakah naik atau tidak, lulus atau tidak, apa yang Ibu lakukan terhadap perolehan nilai siswa dengan bagaimana teknik pengumpulannya? Jawabannya, terkait dengan teknik pengumpulan nilai sebagai data untuk menentukan keberhasilan siswa dalam pembelajarannya, maka guru bisa dengan yang pertama, pemberian tugas atau pengumpulan secara online. Yang kedua, untuk nilai ulangan, siswa bisa mengunduh soal yang sudah diunggah oleh guru. Yang ketiga, pengiriman tugas-tugas portofolio. Baik, untuk kesimpulan yang saya peroleh setelah melakukan observasi ini, yaitu perencanaan pembelajaran merupakan dokumen yang harus disiapkan guru sebelum melaksanakan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah. Dengan adanya COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran, termasuk penyusunan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang disusun sebelum terjadi pandemi COVID-19 dan pada saat terjadi pandemi COVID-19 terdapat perbedaan. Perencanaan pembelajaran sebelum pandemi, guru dengan mudah menyusun perangkat pembelajaran dengan sistematis. Namun, di saat pandemi COVID-19, guru dituntut kreatif, inisiatif, dan inovatif dari dalam memantau kebijakan belajar di rumah oleh siswa. Demikian presentasi hasil observasi saya mengenai perencanaan pembelajaran yang digunakan guru SD sebelum dan saat terjadi pandemi COVID-19. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.